akan membawanya pulang ke rumah. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan penculikan. Mengacungku begitu mereka sampai di kamar. Aku terpaksa membawanya pulang. Dia tidak ingin beranjak dari cafe. Jika aku membiarkan ada kemungkinan ia akan kedinginan di sana, balas Taehyung. Mereka kemudian kompak melihat yang sudah terbaring di atas bongkahan ranjang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Jungkook. Gantikan bajunya agar ia tidak terkena hipotermia. Sebenarnya dia sudah lama kehujanan, balas Taehyung. Cukup membalas dengan anggukan. Bicara soal saudara kembar ini, mereka memang tidak mirip satu sama lain, alias non-identik. Orang tua mereka menikah karena sebuah kecelakaan pada suatu malam hingga keduanya bisa hadir di dunia ini. Keduanya telah sepakat untuk berpisah sesaat setelah Taehyung dan Jungkook lahir dengan pembagian hak asuh secara adil. Saat berusia 14 tahun, Taehyung pindah ke Maldives karena sang ibu mendapatkan pekerjaan di sana. 4 tahun kemudian ia memutuskan untuk kembali ke Korea dan tinggal bersama Jungkook di sini. Sebagai anak bungsu, Jungkook sangat bisa diandalkan. Di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, ia telah resmi menggantikan sang ayah sebagai CEO di perusahaan keluarga mereka. Jungkook juga dikadang sebagai teman keluarga. Jika terjadi sesuatu, ia yang akan berinisiatif untuk keluar dan menghadapi semuanya. Ia masih bungsu yang sangat bisa diandalkan. Apakah sini kabur dari acara pernikahannya? Tanya Jungkook penasaran. Aku juga tidak paham, dia belum banyak bercerita namun keburu pingsan duluan, balas Taehyung. Tangan Taehyung sudah bergerak kaku, hendak membuka resleting gaun pengantin yang kenakan. Tunggu sebentar. Jungkook buru-buru tangkap tangan Taehyung di sana. Apalagi, pergilah dari sini jika kau hanya berniat mengganggu konsentrasiku, usir Taehyung agak sebal. Aku ingin tanya, kau serius hendak menggantikan baju di sini? Taehyung sudah menghela nafas pelan. Aku tidak begitu yakin, tapi aku akan berusaha untuk mencobanya. Jungkook sudah memasang laut wajah datar di sana. Kalau tidak yakin, mengapa masih nekat untuk mencoba? Bukankah lebih baik untuk mencari solusi yang lain? Hanya sekedar membuka resleting gaun, wajah Taehyung sudah terlihat tegang seperti menghadapi ujian kelulusan sekolah. Gaun tersebut baru turun melewati pundaknya saat tiba-tiba saja Taehyung merasa ada yang mengalir dari dalam hidungnya. Tolong ambilkan tisu Jungkook, minta Taehyung dengan segera. Jungkook menunjukkan reaksi malas seolah sudah bisa menebak jika hal seperti ini akan terjadi. Ia melempar sebungkus tisu yang sengaja mengenai kepala Taehyung. Sudah aku tebak, kau tak akan kuat mental pemandangan semacam itu, ucap Jungkook. Baru bawa seorang gadis tapi Taehyung sudah pingsan duluan, memang bahaya. Apakah mengenal Bibiyun untuk menggantikan baju di sini? Tadi sudah beranjak dari atas ranjang. Kenapa tidak dari tadi saja aku punya pikiran seperti itu? Balas Jungkook agak sebal. Bukan Taehyung namanya jika hanya berdiam diri, padahal ia bisa menunggu sampai besok pagi ketika Ian bangun. Namun Taehyung nekat mencari informasi tentang Ian malam ini juga. Sherry Club Chat di kafe ada acara Ninja Kim Taehyung. Di sana ada Kim Sok Jin, pegawai favorit para pelanggan. Juga ada Park Ji Min yang memiliki pergaulan luas. Ada yang kenapa di sini? Wajahnya hampir tertutup, tidak terlihat terlalu jelas. Taehyung, teman sekali hamba muda belum tidur. Sok Jin, anakku meja begadang. Besok aku pergi bekerja agak terlambat, apa boleh? Silakan, tapi akan ada pemotongan gaji bulan depan. Itu kali sewaan kan? Bos Kim mengaku saja. Park Ji Min baru saja bergabung namun sudah asal tuduh. Bisa jadi, bukankah Bos Kim sudah lama menjomblo? Mungkin saja ia sudah tak tahan. Taehyung, rasanya melihat kalian berdua semakin menggebu-gebu. Kami hanya bercanda. Bukankah Park Ji Min ini tukang tidur? Teman sekali yang masih terbangun sampai saat ini. Jangan pura-pura tak tahu. Kami masih pengantin baru yang sedang bekerja keras untuk memiliki seorang keturunan. Semoga ada kabar bahagia untukmu bulan depan. Sementara kalian berdua bekerja keras bahkan setelah pulang dari kafe, aku di sini hanya
terdiam di pojok ruangan. Seokjin, itu sebabnya segera cari pasangan. Usia bos Kim bahkan sudah 40 tahun. Taehyung, aku masih 30 tahun. Mengapa kau hobi menambah umur orang? Jimin, sebenarnya aku mengenal gadis di foto itu. Serius, kau tidak hanya sedang mengejekku kan? Jimin, mirip seperti Yen. Seokjin, maksudmu Jung Yen, adik kelas kita dulu? Setelah aku perhatikan dengan sesama, memang mirip. Bos Kim, kau belum menjamah gadis itu kan? Taehyung, tentu saja tidak. Seokjin, Bos Kim, jangan berbuat macam-macam padanya. Kabar terbaru yang aku dengar ia akan segera menikah bulan depan. Masih bulan depan ya, aku pikir ia sudah menikah. Mengapa kau bisa berpikir seperti itu? Ceritanya cukup panjang dan rumit jika aku jelaskan di sini. Aku sudah mengantuk dan ingin pergi tidur. Sampai jumpa besok. Jangan sampai datang terlambat, atau gaji kalian akan aku potong bulan depan. Seokjin, jangan sekamar dengan Jung Yen. Tidur di kamar lain saja. Bagi Jungkook, sahabat Taehyung, ketika melihat Jungkook sudah rapi dan wangi, siap untuk berangkat ke perusahaan, tapi masih sarapan. Morning, bahas Jungkook singkat sembari sibuk mengunyah menu sarapannya. Saat Taehyung turut bergabung di meja makan, ada nasi goreng serta telur mata sapi di sana. Apa Jung Yen sudah bangun? Tanya Taehyung setelah meneguk segelas jus jeruk. Jung Yen siapa? Cukup balas bertanya. Gadis yang kemarin malam aku bawa ke rumah. Oh, belum. Bibi Yun baru saja melihatnya di kamar. Bagaimana bisa kau tahu nama gadis itu? Tanya cukup penasaran. Pak Jimin dan Seo Jin Hyung ternyata mengenalnya. Balas Taehyung. Mereka juga berkata jika Yen akan segera menikah bulan depan. Jadi seperti itu, kumam Jungkook yang kemudian melanjutkan makan. Taehyung baru saja menyuapkan sesendok nasi goreng, namun kemudian ekspresi wajahnya mulai berubah. Tumben sekali masakan bibi rasanya seperti ini. Enak kan? Pedas, ucap Jungkook dengan tawa jahil. Kau sudah tahu jika aku tidak bisa makan pedas. Kau sengaja meracuniku, ngomel Taehyung, yang merasakan perutnya mulai bereaksi. Ia segera berlari masuk ke dalam toilet. Aku akan berangkat ke perusahaan sekarang, teriak Jungkook agar Taehyung bisa mendengarnya. 10 menit kemudian, setelah Taehyung menuntaskan panggilan alamnya, ia bisa melihat Yen yang berjalan menuruni anak tangga dengan raut kebingungan. Kau sudah bangun? Mau sarapan bersama? Tanya Taehyung dengan senyum ramah setelah Yen sampai di lantai dasar. Lalu wajah Yen terlihat semakin keheranan. Ini di mana? Di rumahku. Apa kau ingat kejadian tadi malam? Karena pertanyaan dari Taehyung, Yen kembali teringat dengan pengkhianatan yang Yoongi dan kawan lakukan padanya. Juga perkataan kasar Eunji yang terasa menusuk sampai ke relung hati Yen yang paling dalam. Yen tiba-tiba menangis. Kenapa menangis? Apa aku sudah salah bicara? Sahabat Taehyung merasa tak enak hati. Tolong antarkan aku pulang ke rumah sekarang juga, pinta Yen dengan sangat di tengah isakannya. Baiklah, tapi tunggu sebentar, hanya 1 menit. Taehyung mencari kelakapan saat melihat Yen yang tiba-tiba saja menangis. Ia takut dituduh menjadi penyebabnya. Tak peduli meskipun ia masih mengenakan setelan piyama dengan motif kotak-kotaknya, Taehyung buru-buru meraih kunci mobilnya di sana. Kemudian mempersilahkan Yen untuk mengikutinya masuk ke dalam mobil. Yen bisa melihat ada mobil Yoongi sudah terparkir di depan rumahnya. Ia masih berharap kedatangan Yoongi kemari untuk meminta maaf dan menjelaskan jika kejadian di butik kemarin hanya salah paham. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam, Yen bisa menemukan Arah yang tengah menangis juga Dongmin yang berekspresi sedih. Yena sayang, seru Arah menyadari kehadiran Yen. Ada rasa lega juga khawatir yang bercampur jadi satu di sana. Wanita itu segera memeluk Yen sembari menangis. Nah, kau pergi kemana kemarin malam? Apa Ranuma sangat khawatir dan terus menantikan kedatanganmu?
Tanya Dongmin sudah hampir menumpahkan air matanya di sana. Yen tahu jika Dongmin berusaha menahan tangisnya sekuat tenaga. Aku menginap di rumah seorang teman. Maaf karena sering membuat Apa dan Mama khawatir, balas Yen berbohong. Karena jika bercerita jujur, itu hanya akan memakan banyak waktu sementara Yen sudah tak memiliki tenaga untuk melakukannya. Keadaan saat ini tampak kacau. Ada sekitar 7 orang yang mengisi ruang tamu keluarga Chung di sana. Dongmin, Ara, Yen, Eunji, Yoongi, Ga-eun, dan juga Taehyung. Taehyung di sana hanya berdiri, terdiam, diam-diam membaca situasi. Untung saja Taehyung sempat menemukan jaket milik Jungkook di dalam mobil. Teringat Jungkook meninggalkan jaketnya di sana saat mereka bermain futsal bersama 2 hari yang lalu. Berkat jaket tersebut, setelan piyama motor kotak-kotak yang Taehyung kenakan tak begitu terekspos. Kenapa Yoongi? Kau tega menyakiti anak kami. Apa salah Yen padamu? Jika memang ada masalah, seharusnya kau mengatakannya sejak jauh-jauh hari, bukan 1 bulan sebelum hari khas seperti ini. Tuh, Ara meminta penjelasan sembari menangis. Oma, aku tidak apa-apa. Oma jangan menangis lagi, ucap Yen tak tega melihat raut sedih Apa dan mamanya. Kalau sudah tidak cinta, mau bagaimana lagi? Dipaksakan juga tak akan baik untuk kedepannya. Balas Sunci tak peduli akan kesedihan yang keluarga Jung rasakan. Karena Pak Dongmin yang membuat gadis itu menoleh. Bagaimana bisa kau menyakiti sahabatmu sendiri sejak zaman SMP? Kenapa kau tega melakukannya? Aku tahu aku bersalah, tapi paman, perasaan seseorang tidak bisa dibohongi. Aku mencintai Min Yoongi dan ingin hidup berumah tangga dengannya. Jelas Ga-eun tanpa rasa malu. Sudahlah Tuan Chung, jangan menjudgekan Ga-eun lagi. Di mataku Ga-eun tidak bersalah karena cinta takkan pernah salah tujuan. Bela Eunji seolah ia manusia paling bijak di dunia ini. Yen hanya bisa menangis mendengar ucapan Ga-eun dan Eunji. Sakit hatinya semakin bertambah. Taehyung yang mendengar semua itu menjadi gemas sendiri. Jika Yen ingin menjabar rambut Eunji dan Ga-eun, Taehyung pasti akan mendukung penuh hal tersebut. Maksud kedatangan keluarga kami kemari adalah untuk mengembalikan Chung Yen kepada paman dan bibi secara baik-baik. Juga meminta keikhlasan untuk Go dan Ga-eun yang akan segera menikah, ucap Yoongi lancar seolah tanpa beban. Kau kejam Yoongi, Ara tak terima. Masih dalam keadaan menangis sesungguhkan. Yen menatap jari manisnya yang masih terdapat cincin pertunangan mereka di sana. 3 tahun yang lalu mereka resmi bertunangan. Yen masih bisa mengenang dengan jelas bagaimana bahagianya saat itu. Dengan berat hati Yen melepaskan cincin tersebut, kemudian menyerahkannya pada Yoongi. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau kan? Sekarang cepat angkat kaki dari rumah ini, ucap Yen dengan perasaan lebih tegar. Yoongi masih menatap cincin yang baru saja Yen serahkan padanya. Aku harap kau tidak menyesal dengan pilihan serta keputusanmu, kumam Yen. Yoongi beralih menatap Yen di sana. Aku rasa aku tidak akan menyesal. Ga-eun cukup baik dalam segala sisi. Ga-eun tersenyum bangga mendengar itu, merasa sudah menang dari Yen. Sekarang silakan angkat kaki kalian dari sini, pinta Yen yang sudah tertahan melihat wajah Yoongi, Ga-eun, dan juga Eunji. Kau sudah merasa hebat hingga berani mengusir kami, sentak Eunji marah. Nyonya Kang, jangan membentak putriku, balas Dongmin, tertahan lagi. Sudahlah Pak, Yen mengusap rambut pundak Dongmin agar lelaki itu bisa kembali tenang. Karena jika situasi terus berlanjut bertahan seperti ini, itu tak akan pernah selesai hingga siang atau bahkan malam menjelang. Tuan Chung seharusnya bisa mendidik anak agar mengerti apa itu sopan santun. Balas Eunji dalam mode tak sadar diri. Cukup Nona Kang, kau jangan menguji kesabaran kami. Cepat pergi dari sini sebelum aku turun tangan untuk mengusir kalian secara langsung. Kali ini Ara turut bicara. Oma, mari kita pulang, ajak Yoongi, namun tampaknya Eunji masih tak terima. Jika itu menyangkut masalah adu mulut, bagaimanapun caranya Eunji harus menang. Sebentar, sepertinya ada hal yang perlu diluruskan di sini. Beraninya kalian yang berstatus di bawah kami mengusir kami dengan tidak sopan seperti itu. Apa kalian tidak sadar diri? Sentak Eunji. Eunji bahkan sudah membawa status sosial.
Lalu apa? Kalau kalian tidak bersedia pergi dari sini, apa kalian berniat untuk menginap sekalian? Tanya Yen yang membuat tawa Taehyung hampir saja lepas. Jonghyun bersikaplah sopan pada omaku. Ucap Yonggi namun Yen tak peduli. Dari tadi kita sudah berusaha bersikap sopan, tapi kalian sendiri yang membuat kita kehilangan kesabaran. Balas Dongmin sudah tampak murka. Baru kali ini Yen melihat Dongmin semarah ini, sukses membuat Yonggi terdiam. Yana panggil Kaon. Yen buang muka, tak sudi melihat mantan sahabatnya itu. Iya mantan. Berarti ini, Yen tak menganggap Kaon sebagai sahabat lagi. Aku harap kau bisa ikhlas menerima semua ini. Aku bersikap seperti ini karena mengikuti kata hatiku. Kau tidak perlu merasa khawatir. Aku janji akan menggantikanmu menjaga Yonggi sebaik mungkin, ucap Kaon. Terima kasih, selama 12 tahun ini kau sudah bersedia menjaga jodohku. Lanjutnya dengan senyum mengejek. Pak Kaon, ingatlah, satu hari nanti, ketika karma itu datang, aku harap kau masih mengingat dengan jelas semua kalimat yang kau ucapkan padaku hari ini. Balasnya dengan segala perasaan sakit yang tak lagi bisa ia jabarkan. Mendengar hal tersebut membuat Kaon seketika terdiam. Ia dan Nara berpelukan sembari menangis, sementara Dongmin terdiam dengan pandangan kosong setelah Yonggi, Kaon, dan juga Unji pergi meninggalkan kediaman Jung. Mereka bahkan belum menyadari kehadiran Taehyung di sana, padahal sedari tadi lelaki itu telah berkamuflase di dekat lampu berdiri. Jonghyun, suara asing yang memanggil namanya membuat Yan secara refleks menoleh dan menemukan Taehyung di sana. Kau siapa? Tanya Dongmin karena belum familiar dengan wajah Taehyung. Namaku Kim Taehyung, balasnya dengan senyum lama, meskipun keadaan sedang tak sesuai. Dia yang sudah menolongku kemarin malam, kemudian terima kasih karena sudah bersedia menolong anak kami, ucap para yang tampak menghapus air mata di wajahnya. Kemarin malam keadaan Yen pasti sangat kacau sekali. Kami tak bisa membayangkan bagaimana nasib putri kami jika tak ada kau kemarin malam. Paman dan bibi tidak perlu merasa sungkan, balas Taehyung, laki-laki dengan senyum manisnya. Taehyung secara tiba-tiba berjalan menghampiri Yen yang duduk di sana, tanpa ragu meraih tangan gadis itu. Postur tubuhnya sudah seperti lelaki yang hendak melamar gadis impiannya, sembari memberikan sebuah cincin sebagai simbol. Tapi tidak. Tidak ada cincin di sana, bahkan dimanapun. Tidak peduli meskipun Taehyung sudah mendapatkan tatapan aneh dan juga heran dari Dongmin dan Ara, bahkan Yan sendiri, Taehyung tak terlihat gentar sama sekali. Jonghyun, pergilah padaku. Aku berjanji akan membuatmu selalu merasakan kebahagiaan, ucap Taehyung dengan rasa percaya diri maksimal. Bukannya merespon ucapan Taehyung barusan, Yan justru menepis tangan lelaki itu kemudian berlari masuk ke dalam kamar dan menangis di sana. Taehyung yang sudah merasa malu buru-buru pamit undur diri, lengkap dengan wejangan dari Dongmin dan Nara yang meminta pengertian atas reaksi Yan barusan. Mereka berharap Taehyung tidak merasa sakit hati karena saat ini perasaan Yan masih sangat sensitif hingga membuat ia tidak bisa melihat maksud baik dari Taehyung. Taehyung hanya bisa mengangguk dan ingin buru-buru pergi saja. Ia merasa malu karena sudah diabaikan, terlebih di hadapan Dongmin dan Nara. Belum apa-apa, tapi Yan sudah menolak mentah-mentah. Apa benar seorang Kim Taehyung memang tak pernah pantas untuk dicintai? Tidak perlu dianggap terlalu serius, karena Kim Taehyung hanya sedang mendramatisir keadaan.